Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Agustin, NPM 1917051053 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-12, yaitu Passdown Automata. Langsung saja kita ke materinya. PDA atau Passdown Automata merupakan mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, last in first out, untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori stack. Stack ialah kumpulan dari elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack atau puncak stack. Prinsip pada stack adalah LIFO. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedang memasukkan elemen ke dalam stack dengan operasi pass. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple, ada key, himpunan state, sigma himpunan simbol input, T simbol stack, delta fungsi transisi, S state awal, F state akhir, Z top of stack-nya. Ada dua jenis transisi PDA. Yang pertama, transisi A kapital untuk menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari step berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan operasi pass dan pop. Yang kedua, transisi A. Transisi A ini tidak melakukan pembacaan input, namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antar state tanpa membaca inputan. Ada satu contoh kasus deterministik PDA. Yang pertama, jika diketahui sebuah PDA M ada key, sigma, gamma, Q0, Z0, fungsi transisi, dan A merupakan sebuah PDA deterministik, untuk pengujian palindrom memiliki tupel sebagai berikut. Q berisi himpunan Q0, Q1, Q2, A berisi Q2, sigma berisi himpunan ABC, lalu ada gamma berisi himpunan A, B, Z0, dan fungsi transisi terdefinisi melalui tabel berikut ini. Jadi di sini ada sebuah tabel pada PDA deterministik yang sebelumnya. Pada tabel transisi tersebut terlihat bahwa pada state Q0, PDA akan melakukan push jika mendapat input A atau B dan melakukan transisi state ke state Q1 jika mendapatkan inputan C. Pada state Q1, PDA akan melakukan pop. Untuk pengujian string palindrom ABCBA, ABCBA berisi Q0 ABCBA Z0 berubah menjadi Q0 BCBA AZ0, lalu berubah lagi menjadi Q0 CBA BAZ0, berubah menjadi Q1 BA BAZ0, berubah menjadi Q1 A AZ0, berubah lagi menjadi Q1 Epsilon Z0, berubah menjadi Q2 Epsilon Z0, dan ini yang diterima. Lalu ada ACB Q0 ACB Z0 berubah menjadi Q0 CB AZ0, berubah lagi menjadi Q1 B AZ0, dan ini himpunannya ditolak. Lalu ada contoh yang ketiga, ada AB Q0 ABZ0 berubah menjadi Q0 BAZ0, berubah lagi menjadi Q0 Epsilon BAZ0, dan ini juga himpunannya ditolak. Penerimaan dan penolakan ketiga string di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. String ABCBA diterima karena tracing sampai di state penerimaan atau key, dan string ABCBA selesai dibaca atau string yang belum dibaca hanya epsilon. String ACB ditolak karena konfigurasi akhirnya Q1 BAZ0, sedangkan fungsi transisinya Q1 BA tidak terdefinisi. String yang ketiga AB ditolak karena konfigurasi akhirnya Q0 Epsilon BAZ0, sedangkan pada fungsi transisinya itu Q0 Epsilon B, dan ini tidak terdefinisi. Lalu ada ilustrasi graf fungsi transisi PDA yang ditunjukkan oleh gambar di samping ini. Jadi di sini ada dua cara penerimaan sebuah kalimat oleh PDA yang masing-masing terlihat dari konfigurasi akhirnya, sebagaimana penjelasan berikut ini. Jika M berisi Q, sigma, gamma, Q0, Z0 fungsi transisi, dan A yang merupakan PDA dan X elemen sigma, maka X diterima dengan state akhir atau accept by final state oleh PDA M.
Jika Q0 X Z0 berubah menjadi Q epsilon alpha untuk setiap alpha elemen I dan Q elemen A, X diterima dengan stek hampa oleh PDAM jika Q0 X Z0 itu berubah menjadi Q epsilon epsilon. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi yang ke-12 Passdown Otomata. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.